Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat merayakan kenaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat menikmati tadi di dalam puji-pujian yang bersama-sama boleh dinaikkan dan juga paduan suara, satu cicipan akan sorgawi, cicipan akan kemuliaan Tuhan yang satu hari nanti ketika kita berjumpa dengan Dia tidak terkatakan, dan kita tidak mungkin mengekspresikan akan kemuliaan itu karena begitu dalam dan begitu tingginya. Dan kita bersyukur juga pada hari ini anak-anak boleh beribadah bersama dengan kita. Anak-anak itu bukan pelengkap, tetapi anak-anak itu mereka yang akan mengisi hari depan dari gereja, mereka yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan di hari depan. Dan kita bersyukur jikalau pada hari ini anak-anak boleh juga mempersembahkan pujian, dan anak-anak boleh di dalam ruangan ini bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka dua bagian Alkitab, dan kita akan membaca bersama-sama kedua bagian ini, yaitu dari Lukas pasal yang terakhir, Lukas pasal yang ke-24, ayat 50 sampai dengan 53. Kita akan baca bersama-sama. Lalu kemudian Kisah Rasul kembali kita membaca dari Kisah Rasul pasal pertama ayat ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca terlebih dahulu dari Lukas pasal 24 ayat ke-50 sampai 53, lalu menyusul Kisah Rasul pasal pertama ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-11. Kita akan membaca bersama-sama seluruh bagian ini. Lukas pasal yang ke-24 ayat 50, demikian 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika dia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kisah Rasul pasal pertama ayat 6 sampai 11. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab karya keselamatan itu tuntas. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Kristus Sang Anak telah menyelesaikan seluruh kehendak Bapanya di dalam kerelaan, di dalam pengorbanan dan penyerahan diri. Dan kami boleh melihat bagaimana kemuliaan itu tak kala Yesus naik ke sorga. Tetapi kemuliaan yang jauh lebih besar kami sedang menantikannya saat ini. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Tetapi kami tahu bahwa iblis telah dikalahkan. Kami tahu bahwa kejahatan itu akan dituntaskan, dikalahkan satu hari nanti, di saat Kristus yang kami nantikan datang pada kali yang kedua sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kepada Dia segala bangsa akan bersujud, segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan dan menyerahkan untuk kebaktian kenaikan pada hari ini, untuk firman. Biarlah Tuhan membawa kami berpengharapan melihat kepada surga yang mulia sementara kami menjalani perjalanan sebagai musafir di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur.
Amin. Di dalam bagian yang kita baca tadi, itu adalah satu perikop dua momen, saudara. Bagian ini adalah bagian yang mencatat satu peristiwa dengan dua momen yang sangat-sangat penting di dalam sejarah daripada manusia, di dalam sejarah daripada kekristenan. Menjadi penutup dari satu babak yang begitu penting dan menjadi permulaan dari babak yang lain yang akan disebut sebagai hari-hari terakhir. Di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 11, sekali lagi saya membacakan. Malaikat itu berkata kepada mereka yang melihat Yesus naik ke sorga. Malaikat itu mengatakan, "Hai orang-orang Galilea." Mereka bukan orang-orang Yerusalem disebut, mereka orang-orang Galilea, orang-orang yang dianggap tidak terpandang. Mereka bukan para imam, mereka bukan ahli Taurat, mereka bukan orang Farisi. Malaikat itu mengatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, saudara sekalian, ini adalah momen di mana Yesus menuntaskan karya keselamatan Allah dengan sempurna. Jikalau Yesus mati, dia tidak bangkit. Kita tidak punya pengharapan akan hidup yang kekal. Jikalau Yesus bangkit tetapi dia tidak naik, berarti karyanya tidak tuntas dan penyerahan dirinya belum diterima oleh Bapanya. Tetapi Yesus telah menuntaskan seluruh karya keselamatan Allah itu dengan sempurna. Dia akan meninggalkan murid-muridnya, dia akan naik ke sorga. Tetapi ini sekaligus momen dimulainya masa penantian daripada orang-orang percaya akan tibanya satu hari yang besar. Satu hari yang besar yang akan tiba. Saudara sekalian, jikalau kita hidup tanpa penantian, kita hidup tanpa pengharapan, hidup itu tidak ada meaning, saudara. Hidup itu lesu sekali. Jikalau orang terus bekerja tidak ada pengharapan apapun, maka pekerjaannya itu akan terasa sangat meletihkan. Seorang yang menantikan hari pernikahannya, dia terus ada pengharapan sukacita menantikan hari itu. Maka saudara sekalian, kita orang-orang percaya adalah orang yang hidup dengan mata yang menantikan satu hari yang besar yang akan dan pasti tiba, yaitu hari kedatangan Kristus yang kedua di dalam segenap kemuliaannya. Maka saudara sekalian, kenaikan ini adalah satu milestone yang begitu penting di dalam kontinuitas kerajaan Allah. Kenaikan Yesus itu di dalam konteks misi kerajaan Allah adalah sesuatu yang perlu. Yesus harus perlu naik ke sorga, meninggalkan murid-muridnya. Mungkin kita mengatakan jauh lebih baik jikalau Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya, tetapi Yesus harus pergi. Di dalam konteks misi kerajaan Allah, itu sesuatu yang perlu bagi peralihan jabatan kenabian. Peralihan kuasa kenabian, bukan jabatan kenabian ya. Jadi jabatan nabi tidak ada lagi, tetapi Yesus harus naik untuk peralihan kuasa kenabian yang akan diteruskan kepada murid-muridnya. Seperti Musa meneruskan kepada Yosua, seperti Elia meneruskan kepada Elisa. Yesus harus pergi sebelum Roh Kudus dapat dicurahkan kepada para penerusnya yang akan bertindak sebagai saksi-saksinya di muka bumi ini. Nah, saudara sekalian, di dalam kedatangannya yang pertama yang ditutup dengan kenaikannya, Yesus sudah menuntaskan misi sebagai mediator, sebagai perantara yang sempurna. Yesus adalah satu-satunya mediator dengan 3 jabatan, yaitu nabi, imam, dan raja. Sebagai nabi, Yesus telah menyatakan kehendak Allah akan keselamatan kita kepada kita. Sebagai imam, Yesus sekali mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna untuk memuaskan tuntutan keadilan Allah dan memperdamaikan kita dengan Allah. Dan saat ini dia ada menjadi pengantara bagi kita di hadapan Allah. Dan sebagai raja, Yesus membawa kita menjadi miliknya. Yesus telah mematahkan belenggu daripada dosa, telah membawa kita kepada kemerdekaan. Yesus membawa kita menjadi miliknya. Yesus memerintah kita dan Yesus membela kita, saudara. Kita bukan yang membela Yesus, tetapi Yesus yang membela kita sebagai raja. Dan Yesus mengalahkan
semua musuh-musuhnya dan juga musuh-musuh kita. Maka inkarnasi Kristus di dalam seluruh tahapannya itu adalah mediasi yang sempurna, cukup, dan final. Maka karya Kristus itu cukup, itu final, saudara sekalian. Tidak perlu ditambahkan apapun yang lain. Banyak orang merasa bahwa karya Kristus itu tidak cukup, harus ditambahkan dengan sesuatu yang aku upayakan supaya semakin sempurna. Saudara sekalian, tidak demikian. Sebab inkarnasi Kristus ketika Allah menjadi manusia, dan di dalam seluruh tahapan ketika dia harus lahir, ketika dia harus mati, dan dia bangkit dan naik, itu menjadi seluruh mediasi yang sempurna dan final. Inkarnasi itu ditutup dengan kenaikan Yesus ke sorga. John Calvin di dalam institusinya, dia memberikan kesimpulan mengenai kabar baik, the good news, mengenai kenaikan Yesus. Calvin mengatakan bahwa Tuhan kita oleh kenaikannya ke sorga telah membuka pintu akses kepada kerajaan sorga yang mana telah ditutup oleh Adam. Yesus naik ke sorga, dia membuka akses kepada kerajaan sorga yang mana sebelumnya ditutup oleh Adam. Nah, saudara sekalian, apakah arti daripada kenaikan Yesus? Seringkali orang bertanya, mengapa di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13, Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Bukankah di dalam Alkitab mencatat, ada yang pernah terangkat? Siapa yang pernah terangkat ke sorga? Yaitu Henok, yaitu Elia. Mengapa Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik? Apakah Yesus salah? Apakah Yesus tidak ingat bahwa Henok terangkat ke sorga? Apakah Yesus tidak ingat bahwa Elia terangkat ke sorga? Apa bedanya kenaikan Yesus dengan terangkatnya, naiknya Henok dan Elia? Nah, saudara sekalian, di sini kita memperhatikan ketika Yesus berbicara tentang kenaikan, Yesus tidak sekadar bicara tentang naik ke atas. Yesus bicara tentang sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Ketika Yesus berkata bahwa tidak ada satu orang pun yang pernah naik ke sorga, di dalam arti ini, itu benar. Memang tidak ada seorang pun yang pernah naik ke sorga dengan cara yang sama, dengan tujuan yang sama, sebagaimana Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga dengan awan kemuliaan yang menutupinya, saudara. Dengan awan Shekinah, kemuliaan daripada Tuhan Allah yang menutupinya. Dia naik kepada Bapanya untuk apa? Dia naik kepada Bapanya untuk dimahkotai sebagai Raja, sebagai King of the Kings and Lord of the Lord, saudara sekalian. Dia naik sebagai Raja, menerima mahkotanya, dan di situ dia menggenapkan peranannya sebagai imam besar kita yang senantiasa mewakili umatnya. Siapakah yang memiliki wakil di sorga? Hanya kekristenan yang memiliki wakil di sorga. Kenaikan Tuhan kita ke sorga adalah bagian yang penting daripada pelayanannya. Sekali lagi, karena jikalau Yesus tidak naik ke sorga, Yesus tidak kembali kepada Bapa, berarti misinya tidak pernah tuntas. Dan Yesus tidak mungkin dia bisa mengirimkan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan di surga pada saat ini, Yesus juga menjadi imam besar kita, yang memberikan kepada kita kasih karunia di dalam kehidupan kita, panggilan dan pelayanan kita. Nah, saudara, kadang kita merasa tersendiri. Sebagai orang Kristen kita merasa kesepian, kita merasa tidak berdaya. Saudara, jangan lupa, Yesus yang ada di sorga, dia adalah imam besar kita. Dialah yang memberikan kepada kita karunia yang kita perlukan di dalam hidup kita, di dalam panggilan kita, di dalam pelayanan kita. Dan Yesus menjadi pembela kita di hadapan Bapa, yang memberikan pengampunan ketika kita mengaku dosa-dosa kita. Maka saudara sekalian, betapa bahagianya menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Kita memiliki pengantara yang ada di sana, saudara. Sekiranya misi daripada Yesus tidak pernah tuntas sampai kepada kenaikannya. Sekiranya Yesus tidak pernah naik ke sorga, bagaimana saudara dan saya bisa dengan yakin berdoa dan kita percaya Allah mendengarkan? Bagaimana saudara bisa berdoa dan saudara percaya Allah mendengarkan? Mungkin kita seringkali berdoa merasa begitu lesu. Bagaimana doaku? Seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan
Saudara, sebagai orang percaya dengan Yesus ada di sorga, maka waktu kita berdoa, kita bisa dengan yakin percaya bahwa Allah mendengarkan. Jikalau Yesus tidak pernah naik ke sorga, bagaimana kita berani menghadap tahta Allah dan kita memanggilnya sebagai Bapa? Nah saudara, tidak ada siapapun yang berani memanggil Allahnya sebagai Bapa, because they have no mediator. Tapi kita memiliki mediator yang sempurna, maka kita boleh berdoa dan kita menyebut Allah sebagai Bapa. Nah saudara sekalian, ketika kita berdoa, kita menyebut Bapa di surga, itu satu relasi yang begitu intim. Bagaimana mungkin seorang yang begitu berdosa, seorang yang tidak layak, boleh datang kepada Allah yang suci dan kemudian menyapa Allah dengan Bapa di sorga? Bagaimana mungkin? Hanya karena Yesus ada di situ. Kemuliaan Yesus, kekudusan Yesus, kesucian Yesus itulah yang membawa doa kita di hadapan daripada Tuhan Allah. Tetapi saudara sekalian, waktu kita bicara tentang kenaikan Yesus, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu ketika Yesus naik, dia akan datang kembali pada satu hari nanti. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Apa sih pentingnya ketika Yesus berkata dia akan kembali lagi? Apa pentingnya bahwa dia akan datang kembali? Kadang-kadang kita hidup itu dengan kesadaran yang sudah dilepaskan daripada kedatangan Yesus yang kedua. Seakan-akan kita tidak lagi memiliki satu sukacita pengharapan bahwa dia akan datang kembali. Dan kita tidak memiliki gairah melayani bahwa dia akan datang kembali. Saudara sekalian, apa pentingnya ketika dikatakan dia akan datang kembali? Ketika seorang anak, papanya memberikan tugas dan papanya mengatakan, "Nak, papa akan pergi." Dia mengatakan kepada anaknya, itu apa artinya saudara sekalian? Ketika papa mengatakan, papa akan kembali lagi, maka itu berarti bahwa anak itu tidak boleh macam-macam. Anak itu harus menyelesaikan tugas yang dipercayakan papanya kepadanya. Anak itu harus hidup dengan sikap tanggung jawab. Papanya tidak mengatakan kapan dia kembali, tapi papanya mengatakan, "Nak, aku memberikan tugas kepadamu. Papa segera kembali." Maka anak itu harus dengan sikap tanggung jawab. Tetapi di sisi lain, anak itu boleh tenang karena dia tahu papanya akan kembali. Seandainya papanya mengatakan, "Nak, hari ini terserah apa yang kamu mau perbuat. Papa tidak akan kembali lagi." Anak itu satu sisi boleh berkata, "Hore, boleh bebas." Tetapi di sisi lain dia berada di dalam kesusahan yang sangat besar. Sebab dia tidak lagi memiliki papa yang akan mendampingi, menyertai dia. Maka saudara sekalian, ketika Yesus berkata dia akan datang kembali, jangan lupa, di dalam Alkitab mencatat, Yesus memberikan tugas, Yesus memberikan misi, dan Yesus berkata, "Aku akan datang kembali." Mengapa Yesus bisa datang kembali? Tentu karena dia sudah pergi ke situ. Tentu karena dia sudah naik ke sorga, maka dia bisa datang kembali. Kedatangannya yang kedua membawa kedatangan pertama kepada kegenapannya. Dan karena itu kedatangan yang pertama dan kedua harus dimengerti sebagai satu gambaran tunggal. Maka saudara, kita tidak bisa memisahkan antara kedatangan Yesus yang pertama dengan kedatangan Yesus yang kedua. Kedatangan kedua membawa kedatangan pertama kepada kegenapannya. Dan kedatangan pertama kedua itu adalah satu gambaran tunggal. Nah, apa yang paling penting waktu kita bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali? Orang seringkali sibuk berspekulasi mengenai apa? Waktu bicara mengenai Yesus akan datang kembali, orang sibuk berspekulasi mengenai kapan Yesus akan datang. Maka banyak gereja bikin seminar, kapan Yesus akan datang, kapan kiamat akan terjadi. Semuanya sibuk mengurusi kapannya. Tetapi sebenarnya fokus kita haruslah kepada Kristusnya, bukan kepada kapannya. Sebab Alkitab sendiri mengatakan tidak seorang pun tahu. Yesus terang-terangan mengatakan bahwa hari dan jamnya kedatangan Yesus tidak diketahui oleh siapapun juga. Di dalam Markus 13 ayat 32, Yesus mengatakan tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nah saudara, ini tentu kita bisa bahas di dalam mengenai kemanusiaan dan keilahian daripada Yesus. Tetapi di sini mau mengatakan bahwa bukan kapannya itu yang paling penting.
Rasul-rasul pun mengatakan hal yang sama, bahwa kedatangan Yesus seperti pencuri di malam hari. Engkau tidak bisa tahu kapan Yesus akan datang. Seorang hamba tidak tahu kapan tuannya akan kembali. Dia hanya harus hidup dengan fokus kesadaran bahwa tuannya itu akan datang anytime, kapanpun juga. Dan dia harus hidup dengan satu sikap yang bertanggung jawab, satu sikap yang hormat di hadapan daripada tuannya itu. Maka itulah yang paling penting. Yesus tidak merasa perlu memberitahu kapan waktunya. Kita membaca bahwa Yesus hanya mendorong pengikutnya untuk berjaga-jaga. Hidup di dalam kesadaran bahwa setiap waktu dia akan datang. Setiap waktu dia akan datang. Maka hidup dengan bertanggung jawab, saudara sekalian. Alkitab juga tidak kemudian memberitahu kita secara detail bagaimana caranya Yesus datang. Maka orang bisa berspekulasi. Kita lihat banyak perang, kita lihat bencana alam, kita lihat kelaparan, dan kita mengatakan Yesus akan segera datang. Orang dari 1000 tahun yang lalu juga mengalami hal yang sama. Dari 2000 tahun yang lalu mengalami hal yang sama. Rasul-rasul mereka kira Yesus akan segera datang. Alkitab tidak membicarakan secara detail bagaimana Yesus akan datang. Tetapi kitab suci hanya mengatakan bahwa pada saat kepergiannya, Yesus terangkat ke sorga. Maka pada saat kedatangannya yang kedua, dia akan kembali dari sorga. Yesus naik ke sorga. Maka pada saat dia datang, dia akan datang dari sorga. Dan sebagaimana kenaikannya, awan kemuliaan itu menutupi dia. Dan menutupinya dari mata para murid. Maka demikian pula ketika dia kembali. Dia akan kembali di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saya tidak bisa membayangkan hari itu seperti apa, saudara. Ketika Yesus datang kembali dengan seluruh kemuliaannya dan kemuliaan Bapanya memenuhi langit, saudara tidak bisa membayangkan hari yang besar itu. Orang yang paling melawan Tuhan tidak bisa tahan. Lututnya akan bertelut. Lidahnya yang selama ini membenci Yesus, yang selama ini menghujat Yesus, pada hari itu dia tidak bisa tahan selain mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Alkitab memberitahu dia akan datang bukan lagi sebagai di dalam rupa seorang hamba, melainkan dia akan datang dengan kuasa yang besar di dalam kemuliaannya, di dalam kemuliaan Bapanya sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, bersama dengan malaikat-malaikatnya dan bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Oh, itu satu hari yang kita tidak sabar menantikannya. Hari yang akan menghapuskan segala duka, air mata, kesusahan, penderitaan orang-orang percaya di tengah dunia ini. Nah, saudara sekalian, saat kedatangan Yesus yang kedua itu bukan sesuatu yang kemudian ketika kita baca Alkitab adalah sesuatu yang munculnya secara mendadak di dalam perjanjian baru. Itu bukan sesuatu hal yang tiba-tiba saja dibicarakan di dalam perjanjian baru. Jikalau kita merunut kepada kitab suci, itu sudah dinyatakan sejak awal daripada perjanjian lama. Mulai dari kejatuhan. Akan ada konflik antara benih perempuan dengan benih daripada ular. Kemenangan itu sudah dijanjikan kepada benih daripada perempuan itu. Dan itu akan terus berlanjut di dalam Allah menggenapi rencananya melalui Abraham, melalui Musa, melalui Daud, dan juga nubuat demi nubuat yang diutarakan oleh para nabi. Itu mengarah kepada Kristus dan mengarah kepada kerajaannya. Bahwa Mesias yang akan datang itu, dia adalah penguasa yang kepadanya segala bangsa itu akan tunduk kepadanya. Di dalam nubuat perjanjian lama sudah mengatakan bahwa Mesias yang akan datang itu, dia adalah penguasa yang segala bangsa itu akan tunduk kepadanya. Dan dia akan menyandang nama sebagai Immanuel. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, serta Raja damai. Kerajaannya, kerajaan yang akan ditegakkan oleh Mesias adalah sebuah kerajaan damai dan kerajaan kebenaran yang akan membawa segala harta pusaka di dalam berkat-berkatnya. Nah, saudara, Alkitab menggambarkan bahwa berkat yang akan dihantar itu bukan hanya berkat rohani, tetapi perhatikan di dalam Alkitab juga menggambarkan segala macam berkat materi, saudara. Berkat materi yang akan datang bersama dengan kerajaan itu. Di mana Alkitab mengatakan
tidak akan ada lagi perang. Pedang akan diganti dengan bajak. Tombak akan diganti dengan alat pangkas. Dan mereka akan duduk bersama di dalam damai di bawah pohon ara dan pohon anggur mereka. Dan tanah akan menghasilkan dengan limpah. Langit dan bumi akan diperbaharui. Tidak akan ada lagi sakit. Tidak akan ada lagi duka cita. Tidak akan ada lagi tangisan. Tidak akan lagi ada kematian. Sebab kematian sudah ditelan di dalam kemenangan. Nah saudara, Alkitab sejak perjanjian lama sudah mengarahkan mata kita ke situ. Mazmur dan kitab-kitab Nabi penuh dengan kemuliaan kerajaan itu. Kerajaan daripada Sang Mesias. Dan pada akhirnya seluruh bangsa-bangsa, bangsa-bangsa yang kafir pun akan mengakui bahwa Tuhanlah Allah dan akan memuliakan Dia. Lalu Alkitab mencatat bagaimana orang-orang kudusnya itu akan menerima pemerintahan dan kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bumi. Dan sang raja yang diurapi, sang raja dari keturunan Daud itu akan bertahta di seluruh bumi. Nah saudara, inilah gambaran dari kerajaan Sang Mesias. Nubuat demi nubuat akan masa depan yang gilang gemilang. Itu semua dicatat dalam perjanjian lama. Tetapi pertanyaannya, kapan penggenapannya? Kapan penggenapannya? Nah kalau kita hanya berhenti pada kedatangan Yesus yang pertama sampai kepada hari ini, kita pasti akan bingung. Karena apa yang dinubuatkan itu tidak terjadi. Sebab kedatangan Yesus yang pertama tidak mencerminkan apa yang dinubuatkan itu. Dia mati di atas kayu salib. Dia memberikan nyawanya. Dia berada dalam keadaan sebagai orang yang dikutuk tergantung di atas kayu itu. Dan kemudian murid-muridnya, orang-orang Kristen gerejanya berada dalam aniaya, kesakitan, penderitaan. Dan juga bagaimana kesulitan di tengah-tengah dunia ini tidak habis-habisnya. Maka kita bertanya, jikalau itu adalah gambaran daripada Sang Mesias di dalam perjanjian lama, kapan tergenapinya? Maka saudara sekalian perhatikan bahwa di dalam perjanjian lama, para nabi, mereka memandang ke depan, itu seperti dengan menggunakan teropong lensa yang panjang. Satu, mereka melihat ke depan di dalam satu gambaran yang besar. Waktu teropong itu melihat ke depan, dia melampaui banyak hal. Waktu kita melihat kepada gunung yang jauh di depan dengan menggunakan satu teropong yang panjang, sebenarnya melintasi sampai kepada gunung itu. Ada persawahan, kita melihat ada bukit, ada lembah sampai kepada gunung yang besar itu. Maka perjanjian lama, ketika dia melihat kepada harinya Sang Mesias itu, dia seperti menggunakan teropong yang panjang yang melintasi menuju kepada kemuliaan itu. Nah kemudian gambaran itu di dalam perjanjian baru kita menyadari bagaimana gambaran itu dibagi dalam beberapa bagian yang terwujud bukan di dalam satu momen, bukan di dalam satu hari, tetapi melalui periode yang panjang. Maka lebih spesifik lagi kemudian di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Mesias yang akan datang itu, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama, dia akan datang terpisah di dalam kedatangan yang pertama dan di dalam kedatangan yang kedua. Para nabi di dalam perjanjian lama, mereka melihat kepada hari yang di depan itu, tetapi mereka belum melihat bagaimana kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua itu terpisah. Tetapi di dalam perjanjian baru kita diberitahu bahwa kedatangannya terpisah antara kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua. Yesus di dalam pengajarannya dia berulang kali mengatakan bahwa dia datang untuk apa? Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan cara apa? Dengan cara dia akan mati di atas kayu salib. Dia akan mati sebagai orang yang dikutuk di atas kayu salib itu. Tetapi pada saat yang sama, Yesus juga secara jelas dengan penuh otoritas dia menegaskan bahwa dia akan membawa penghakiman dan pemisahan ke dalam dunia. Dan bahwa ia akan kembali satu hari nanti untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah saudara, siapakah yang bisa menghakimi orang yang mati saudara? Hakim seberapa hebat pun juga,
hanya bisa menghakimi orang yang hidup. Diktator seberapa besar pun juga hanya berkuasa atas yang hidup. Tetapi siapa yang berkuasa atas orang yang mati? Yesus mengatakan bahwa dia akan datang satu hari nanti untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka karena itu, di dalam dua pengajaran ini kita mengetahui ada perbedaan besar antara kedua kedatangan ini. Ada perbedaan yang besar. Di dalam kedatangannya yang pertama, Kristus hadir di dalam kelemahan daripada tubuh daging manusia itu. Di dalam rupa seorang hamba. Di dalam kedatangan yang pertama, dia menderita. Di dalam kedatangan yang pertama, dia mati bagi dosa-dosanya. Orang tidak melihat dia sebagai raja yang besar. Orang mentertawakan dia. Orang menghina dia. Sampai kepada hari ini, banyak orang tidak bisa melihat kemuliaannya. Tetapi perhatikan, pada kali yang kedua, dia akan menyatakan dirinya kepada semua orang di dalam kuasa, di dalam kemuliaan yang sangat besar sebagai raja yang berkuasa untuk menaklukkan. Meskipun terpisah, kedua kedatangan ini terkait erat. Karena yang pertama membuka jalan bagi yang kedua. Yesus tidak mungkin datang langsung di dalam kemuliaannya. Yang pertama membuka jalan bagi yang kedua. Karena hanya sengsara Kristus yang bisa membawa kepada kemuliaan. Karena hanya salib yang bisa membawa kepada mahkota. Karena hanya kehinaan yang bisa memimpin kepada kemuliaan. Setan menawarkan kemuliaan tanpa jalan salib. Setan menawarkan kuasa tanpa harus melewati penyerahan diri, tanpa harus melewati penderitaan. Tetapi Yesus tahu bahwa kedatangannya yang pertama itu adalah momen yang sangat menentukan kedatangannya yang kedua. Sebab kesengsaraannya itulah yang bisa membawa kepada kemuliaan. Hanya melalui jalan salib itu, dia akan menerima mahkota yang kekal itu. Hanya melalui kehinaan itulah kemuliaan akan dinyatakan secara jelas. Kita melihat di dalam hidup ini, ada orang yang ingin langsung mulia, tetapi ujungnya menuju kepada kehinaan. Ada orang yang mulai dari kehinaan, tetapi kemudian hidup diakhiri dengan satu kemuliaan. Pada kedatangannya yang pertama, saudara sekalian, Yesus meletakkan pondasi itu. Dan pada kedatangannya yang kedua, Yesus menuntaskan seluruh bangunan Allah. Maka gereja belum final pada hari ini. Yesus telah meletakkan pondasinya. Dia adalah batu penjuru. Dan di dalam kedatangannya yang kedua nanti, Yesus akan menuntaskan seluruh bangunan Allah itu. Kedatangannya yang pertama itu adalah permulaan. Dan kedatangan yang kedua itu adalah akhir dari karyanya sebagai perantara. Karena Kristus adalah juru selamat yang sempurna. Karena dia bukan hanya menjanjikan, tetapi dia juga menggenapi keselamatan itu. Saudara perhatikan, karena Kristus adalah juru selamat yang sempurna, maka dia tidak akan beristirahat sebelum seluruh umat yang sudah dibeli dengan darahnya yang mahal itu, dan yang sudah diperbaharui dengan rohnya yang kudus itu, akan dibawa ke tempat di mana Yesus berada, dia berada, dan di sana mereka akan menyaksikan. Dan mereka bukan cuma menyaksikan, tetapi mereka berbagian di dalam kemuliaannya. Jadi saudara perhatikan, karena Kristus adalah juru selamat yang sempurna, maka dia tidak akan diam. Dia tidak akan beristirahat. Tetapi dia akan memastikan bahwa umat yang sudah dibeli dengan darahnya yang mahal, bahwa umat yang sudah diperbaharui oleh rohnya yang kudus, satu hari nanti akan dibawa untuk boleh menyaksikan kemuliaannya dan berbagian di dalam kemuliaannya. Yesus mengatakan itu dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Yesus mengatakan, aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu semua ke tempatku, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24, Yesus berdoa dalam doa imam besar itu. Yesus berdoa, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Siapa mereka? Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan.
Jadi saudara sekalian, pada saat ini kita belum lihat kemuliaan daripada Yesus. Pada saat ini kita belum melihat kemuliaan yang sepenuhnya. Kita telah melihat kemuliaan daripada karyanya di dunia. Tetapi Yesus mengatakan satu hari nanti, aku mau mereka memandang kemuliaanku. Nah saudara, demikianlah kedatangan pertama dan kedatangan kedua begitu erat berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga yang pertama tidak mungkin dipikirkan tanpa yang kedua. Saudara tidak mungkin memikirkan kedatangan yang pertama tanpa memikirkan kedatangan yang kedua. Nah saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi terhadap orang-orang percaya di antara kedua masa ini? Nah ini adalah satu masa yang sangat penting. Apa yang terjadi bagi orang-orang percaya di antara kedua masa ini, kedatangan pertama dan kedatangan kedua daripada Yesus? Alkitab mengatakan, di dalam masa itu, yang baik dan yang jahat akan tetap ada. Maka saudara, kalau kita bertanya, kenapa ada kejahatan? Kalau Tuhan ada, tidak mungkin ada kejahatan. Itu mengatakan kita hidup di dalam masa antara ini, di mana yang baik dan yang jahat itu tetap ada. Yesus sudah mengatakan bahwa lalang dan gandum tidak akan dipisahkan sampai harinya tiba. Maka lalang dan gandum itu akan tetap ada. Dan di dalam masa yang sekarang ini, orang-orang percaya, para murid harus bersiap. Bersiap apa? Bersiap bukan menerima berkat-berkat dalam arti tidak ada kesulitan lagi. Banyak orang berpikir kalau saya menjadi Kristen, maka hidup saya harus lancar. Kalau saya jadi orang Kristen, hidup saya harus beres, tidak ada kesulitan sama sekali. Yang sakit disembuhkan, yang bangkrut dipulihkan, yang miskin jadi kaya. Ini semua kekristenan keliru, saudara. Karena Yesus mengatakan di dalam masa yang sekarang ini, engkau harus bersiap. Karena engkau akan menghadapi tekanan, engkau akan menghadapi aniaya, engkau akan menghadapi kesulitan daripada dunia ini. Yesus tidak memberikan prediksi akan masa depan yang gilang gemilang di bumi ini sebelum akhir daripada dunia. Yesus tidak pernah menjanjikan masa depan yang gilang gemilang di bumi ini, saudara sekalian, sebelum kedatangannya yang kedua. Yesus mengatakan apa? Seorang hamba tidak lebih daripada tuannya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Kalau sang guru dianiaya, kalau sang guru harus melewati jalan itu, maka murid pun juga akan melewatinya. Namun demikian saudara sekalian, di masa yang akan datang, Yesus sudah menjanjikan mereka akan menerima segalanya kembali beserta hidup yang kekal. Karena itu, ketika di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 6, para murid bertanya, inikah saatnya engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena para murid, mereka mengerti mengenai kerajaan Allah berdasarkan konsep perjanjian lama. Mereka belum memahami dengan jelas bagaimana kedatangan yang pertama terpisah daripada kedatangan yang kedua. Mereka kira bahwa it is the time. Inilah harinya, this is the day. Engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Yesus tidak menyangkal. Memang itu akan terjadi. Tetapi bukan sekarang, satu hari nanti. Dan Yesus mengatakan bahwa Bapa telah menetapkan waktunya seturut dengan kehendaknya. Dan di dalam masa sekarang ini Yesus mengatakan bahwa para murid memiliki tugas yang lebih penting. Para murid, Yesus meninggalkan mereka dengan memberikan tugas bahwa engkau akan menjadi saksiku. Ini satu jabatan yang sangat penting. Saudara mengejar jabatan apa? Engkau menjadi saksi daripada Yesus yang akan datang di dalam kemuliaannya. Ini satu jabatan yang sangat penting. Dan Yesus mengatakan engkau akan memiliki satu panggilan di tengah-tengah dunia ini. Yaitu panggilan untuk menjadi saksinya. Dari Yerusalem sampai kepada ujung bumi. Dari rumahmu sampai kepada tempat yang terjauh yang Tuhan ingin engkau ada. Maka saudara sekalian, tugas itulah yang dipikul oleh setiap, bukan sebagiannya, oleh setiap pengikut Kristus. Dan tugas itu akan dipikul dengan mata yang tertuju kepada kemuliaannya. Jadi kita kalau terus melayani dengan mata yang tertuju kepada kesusahan, dengan mata yang tertuju kepada kesulitan di dalam pelayanan itu, kita salah di dalam menilai panggilan itu. Karena setiap orang yang memikul pelayanan itu, dia menjalaninya dengan mata yang tertuju kepada kemuliaan, kepada pengharapan yang pasti akan kedatangannya yang kedua. Saudara, waktu membaca kitab Wahyu,
Yohanes menuliskan dengan sangat indah karena dia membawa mata kita melihat ke surga, ke bumi, ke surga dan ke bumi. Nah saudara, inilah cara hidup orang percaya. Kita tidak melulu menghabiskan waktu kita melihat kepada dunia ini. Ada orang-orang percaya yang mungkin menghabiskan kira dunia ini segala-galanya. Hidup pokoknya segala-galanya. Harus menang, harus hebat, harus jaya di muka bumi ini. Yohanes mengatakan tidak. Yohanes membawa kita ketika membaca kitab Wahyu melihat ke sorga dan ke bumi. Ke sorga dan ke bumi. Ke sorga karena apa saudara sekalian? Yohanes membawa kita melihat ke sorga karena apa? Karena di sorga kehormatan itu telah dipersembahkan kepada Allah dan kepada Sang Anak Domba. Melihat ke sorga karena di sana peperangan sudah dimenangkan. Melihat ke sorga karena apa? Karena jiwa-jiwa para martir, mereka sudah mengenakan jubah putih dan mereka menantikan kegenapan jumlah mereka. Mereka bertanya, Tuhan, sampai kapan penganiayaan, kesengsaraan dialami orang percaya? Alkitab mengatakan sampai genap jumlahnya. Maka para martir di sorga mereka sudah mengenakan baju putih. Mereka menunggu kegenapan jumlah daripada orang-orang percaya yang kembali ke sana. Dan di sana di sorga, Yohanes menyaksikan sekumpulan orang-orang yang sudah ditebus. Orang-orang yang ditebus itu, mereka berdiri di hadapan tahta. Mereka berdiri di hadapan Anak Domba. Jadi saudara bayangkan satu pertemuan yang besar. Ada orang yang sudah tiba. Para martir, orang-orang percaya yang setia, mereka sudah tiba. Mereka sudah melihat kemuliaan itu. Mereka menantikan siapa lagi yang akan tiba. Lalu satu persatu muncul. Seperti saudara bersiap untuk mempersembahkan pujian di dalam kebaktian yang indah. Lalu paduan suara bersiap. Kemudian melihat ada yang datang. Ada yang datang. Nah saudara, ini adalah satu kepastian. Orang-orang percaya itu yang sudah ditebus itu. Mereka berkumpul di hadapan tahta. Berkumpul di hadapan Anak Domba itu. Dan di sana di sorga itu, Yohanes mengatakan seluruh kumpulan orang yang ditebus, mereka sudah mempersembahkan hormat dan mulia bagi Allah. Karena pernikahan Sang Anak Domba telah tiba. Maka saudara sekalian, inilah mata yang tertuju kepada sorga. Tetapi bagaimana di bumi ini? Di bumi ini gereja mengalami aniaya. Gereja mengalami kesulitan. Gereja mengalami hal-hal yang begitu menghimpit di dalam pertumbuhan gereja. Gereja di bumi ini tidak mengalami masa yang nyaman, masa yang tenang. Tetapi gereja di bumi karena mata tertuju ke sorga, maka gereja tidak perlu takut dengan penghakiman. Gereja tidak perlu takut dengan apa yang terjadi. Apa yang akan Allah timpakan kepada dunia ini. Gereja Tuhan di bumi ini, meskipun dianiaya oleh setan, tetapi telah menemukan tempat perlindungan mereka. Tempat pengungsian mereka yang memberikan ketenangan, kedamaian bagi gereja. Maka inilah cara kita memandang hidup ini. Memandang ke bumi memang kesusahan tidak habis-habisnya. Memandang ke bumi kejahatan masih ada. Setan masih terus bergerak dengan gencar. Tetapi kita memandang ke sorga kepada kemuliaan itu. Maka orang-orang percaya itu mereka akan mendapat istirahat dari segala jerih lelah mereka. Pada saat kematiannya, mereka segera menerima mahkota, saudara. Orang percaya pada saat kematiannya mereka segera menerima mahkota. Satu pujian tadi yang indah sekali ya. Pujian ketiga ketika mengatakan kelak kulihat wajahnya. Saudara, kita mengalami hidup pada hari ini. Kita seakan-akan tidak melihat pengharapan, tetapi kelak kita akan melihat wajahnya. Maka orang-orang percaya akan mendapat rest in peace dari segala jerih lelah mereka. Pada saat kematiannya mereka menerima mahkota, mereka akan hidup dan memerintah di sorga bersama Kristus sejak saat kematian mereka. Maka oleh karena itu gereja bisa bertahan menghadapi penganiayaan yang akan datang. Kita tidak bisa expect masa depan yang gilang gemilang. Kita tidak pernah tahu hari esok seperti apa. Jikalau kita masih bisa beribadah dengan bebas, dengan tenang, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jikalau kita masih boleh melayani Tuhan, kita tidak habis-habisnya bersyukur. Kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi jikalau waktunya tiba, maka gereja pasti dapat bertahan menghadapi penganiayaan yang akan tiba dengan satu ketenangan sorgawi. Sebab gereja tahu bahwa mahkota kehidupan telah menantikan mereka. Itu saudara, seberapa sulit pun juga ya. Kita kalau tahu ada sesuatu yang menantikan kita, kita akan bertahan. Saudara pergi dalam satu perjalanan, begitu sulit, haus, begitu panas. Tetapi saudara tahu ada satu tempat namanya rumah.
aku sedang menuju ke situ. Dan di rumah itu aku bisa rest, maka kita bisa bertahan melewati semuanya itu. Kecuali kalau saudara hidup seperti homeless, yang tidak tahu akan pergi kemana-mana luntang-lantung tidak punya arah. Maka itulah semua orang-orang di dunia yang mencari Allah, tapi tidak menemukan Allah yang sejati. Tetapi bagi orang percaya, mereka tahu bahwa mahkota kehidupan menantikan. Selama di dunia ini, apa yang gereja kerjakan? Gereja mengerjakan dengan tekun apa yang Yesus perintahkan sebelum dia naik ke sorga. Yesus mengatakan kepada muridnya di dalam amanat agungnya itu, Matius 28 ayat 18-20, Alkitab mencatat, Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Yesus mengatakan dengan jelas bahwa engkau masih ada dalam dunia ini, aku akan pergi kepada Bapa, aku mengutus Roh Kudus kepadamu. Tetapi jangan engkau takut, karena segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena berdasarkan itu, Yesus mengatakan, pergilah. Pergilah. Jadi kita pergi bukan sebagai seorang yang pergi tanpa jaminan. Kita bukan pergi tanpa ada modal. Yesus mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu Yesus mengatakan, engkau pergi jadikanlah semua bangsa itu muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara, Yesus membuka dengan satu konfirmasi bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku. Engkau tidak perlu takut. Dan Yesus menutup juga dengan satu jaminan bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Maka inilah rencana Tuhan pasca kenaikannya, bahwa kerajaannya akan dinyatakan ke seluruh dunia. Melalui siapa? Melalui murid-muridnya yang malaikat katakan, hai orang-orang Galilea, orang-orang yang tidak punya kuasa, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang dipandang lemah, orang-orang yang mungkin dianggap tidak berbakat, tetapi kepada mereka dipercayakan misi kerajaan Allah. Setiap orang-orang yang percaya, yang kita tidak punya kualifikasi untuk mengemban tugas yang begitu berat, tetapi Tuhan percayakan itu kepada kita. Maka saudara sekalian, pelayanan bagi Tuhan bukan hanya dikerjakan oleh orang-orang yang melayani Tuhan secara full time, seperti hamba-hamba Tuhan atau para misionaris. Tetapi Yesus memberikan tugas itu kepada semua orang percaya. Dimanapun juga Injil bisa disampaikan. Kita berada di tengah-tengah keluarga kita, berada di tengah-tengah daripada pekerjaan kita. Ada persekutuan-persekutuan di dalam gereja. Ada tempat di mana kita boleh berdoa, kita boleh bermisi, kita boleh memberitahukan firman Tuhan kepada teman-teman kita. Kita boleh melayani di sekolah minggu, kita boleh melayani di dalam banyak hal, mengunjungi mereka yang sakit, mendoakan mereka yang sedang letih, lesu, dan berduka, banyak sekali. Maka biarlah kita boleh mengerjakannya sambil mata kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Yesus sudah datang dan dia akan segera datang. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur sebab sebagai orang percaya kami memiliki jaminan daripada Yesus yang telah menerima segala kuasa di sorga dan di bumi dan menerima janji penyertaan sampai kepada akhir zaman. Maka biarlah kami menjalani hidup kami sebagai orang percaya dengan tekun menantikan saat itu, hari yang besar itu. Tuhan, persiapkanlah kami, pakailah gerejamu ya Tuhan untuk mengerjakan mandat itu sampai Kristus datang kembali untuk kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.